Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah علينا فضل العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استودعناك ما علمتناه فارتد إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Melanjutkan kita membaca hadis-hadis yang terkandung di dalam kitab Tuhfatul Arba'in fi akhlaqi An-Nabiyil Amin sallallahu alaihi wasallam. 40 hadiah dari akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpercaya. Sekarang kita akan membaca hadis yang kelima. Secara umum kitab ini membahas tentang perilaku mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarang oleh seorang muhaddis, seorang peneliti hadis pada zaman ini bernama Syekh Tariq Sardar Al-Makki. Beliau meneliti hadis dan memang kecintaan beliau terhadap hadis sehingga hampir setiap kitab hadis mulai dari yang sahih, sunan, musnad, dari yang derajatnya sahih, hasan, dhaif, hampir semua kitab-kitab kumpulan hadis beliau baca. Sehingga itu memunculkan rasa atau memunculkan dzauq dan memberikan tasawur, memberikan ilustrasi atau gambaran tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mengumpulkan 40 hadis. Salah satunya adalah yang membahas tentang akhlaknya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan Rasulullah sebagai panutan di dalam kehidupan, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, bisa betul-betul mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW dari yang teringan hingga menjadi sebuah perilaku yang mulia yang tidak ada lagi bantahannya. Dan bagaimana kita bisa melihat lebih luas dalam menyikapi sebuah hadis yang berbicara tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena tidak sesederhana ketika kita mendengarkan sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis ini sering disampaikan di setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selalu disampaikan bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Hanya sesederhana itu, akan tetapi ada sudut pandang yang lebih luas, bahwa akhlakul karimah ini tidak hanya sebatas personality seseorang, tetapi merubah peradaban manusia menjadi peradaban manusia yang beradab, sehingga tidak kepada personal tetapi kepada komunitas. Nah, dalam hal ini komunitasnya adalah penduduk bumi, artinya manusia, seluruh manusia yang ada di bumi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca hadis yang kelima tentang kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadisul khamisu, hadis yang kelima, fi karamihi sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyid Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat muda yang banyak juga meriwayatkan hadis. Dan beliau salah satu dari sedikit para sahabat yang didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Begitu doa Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini orang yang mutafaqih, orang yang faham betul. Jadi tidak hanya sekedar faham, tetapi faham betul dan menguasai ilmu agama. Wa'alimhu ta'wil, dan berikanlah pengetahuan tentang takwil atau makna yang tersirat. Jadi tidak hanya makna yang tersurat, tetapi makna yang tersirat. Abdullah bin Abbas, sering saya sampaikan bahwa Abdullah bin Abbas ini juga memiliki sebuah kitab, tapi yang menulis ini muridnya, tetapi hasil daripada beliau mengaji kepada Abdullah bin Abbas, yaitu Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Beliau punya tafsirnya ringkas seperti tafsir Jalalain, tetapi semua berdasarkan periwayatan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan tidak banyak yang mengaji ini. Kalau untuk wilayah Jakarta ada Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas yang sering mengkaji ini. Kalau di pesantren-pesantren di Jawa Timur banyak gitu. Walaupun tidak semua, tetapi ada beberapa pesantren yang mengkaji kitab Tanwirul Miqbas. Karena beliau di dalam metode tafsirnya itu mirip-mirip dengan Jalalain. Beliau berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menjelaskan sebuah keadaan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Al-jud. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang kedermawanan itu terbagi. Ada beberapa, ada 4. Seingat saya ini ada 4. Yang pertama ada kategori dermawan di dalam bahasa Arab. Dan masing-masing memiliki makna secara umum sama, dermawan. Tetapi kedermawanan yang seperti apa ini diklasifikasi. Yang pertama ada jud. Nah, di sini ajwad. Jadi sifat tafdil, ajwad. Ada jud, ada karam. Ada jud, al-karam. Terus ada sakha, ya. Ada sakha, ada ithar. Yang pertama sakha. Sakha itu dermawan juga. Nah, ketika berbicara dengan sakha, sakha itu misalnya datang seseorang kepada Pak Arif. Pak Arif, saya butuh paku 10 biji. Oh iya, butuh paku 10 biji, sebentar, diambil. Ambilin pakunya, dikasih. Namanya ngasih itu ya dermawan, bukan orang pelit gitu ya, dermawan. Nah, dermawan yang seperti ini sifatnya sakha. Apa? Seseorang meminta, dia memberi. Nah, ini sakha. Terus ada lagi. Misalnya Pak Haji Gustamin lagi duduk di tangga masjid. Tiba-tiba ada orang masuk ke pelataran masjid. Nah, sebagai gambaran, ini sebagai ilustrasi. Orangnya datang pakai baju lusuh, dengan badan lemas, bibir kering.
dia datang pada sore hari. Orang masuk dengan jalan kaki membawa tas. Ya, udah kebayang ya. Nah, lalu Pak Haji Gustamin ini menanyakan, Bapak dari mana? Kok kelihatannya capek sekali, sudah makan belum? Sini Pak, duduk Pak, sini. Diambilin minum, dikasih makan. Dermawan, tapi sudah bukan sakok lagi namanya. Ini namanya jud. Jadi satu tingkat di atasnya. Orang yang bisa mengerti kebutuhan orang tanpa pakai diminta. Itu. Ada orang datang kelaparan, kelihatan orang lapar, lemes gitu ya, lemes, siang-siang dia jalan kaki, badan lusuh, pakaiannya lusuh, badan capek. Ya siang-siang pasti haus kan? Nggak pakai ditanya, Pak minta air ya enggak. Sebelum dia ngomong, Pak minum dulu. Ini jud. Tapi jud itu tidak sebatas kepada sesuatu yang sifatnya madian, sesuatu yang material atau berbenda. Misalnya lagi, ada Bang Fajar, putranya Pak Isnuddin. Tiba-tiba nih, habis Isya, ke masjid. Mukanya kusut. Dibilang kelaparan, enggak, orang habis dari rumah. Ya kan? Kusut kenapa? Ketemu Pak Haji Gustamin di sini. Mas Fajar kenapa? Sini, duduk. Enggak apa-apa, sini. Duduk sini. Kenapa? Kalau ada pikiran, cerita aja, enggak apa-apa sini. Saya dengerin. Ada masalah apa? Tanpa berbicara, Mas Fajar membuka tangan untuk memeluk. Enggak pakai disuruh, Pak Haji Gustamin juga memeluk kembali, peluk. Dengan pelukan ini akhirnya ya setengah menit, 1 menit akhirnya dilepas. Udah tenang, nggak apa-apa Pak Haji, terima kasih. Dia pergi lagi. Apa yang diberikan oleh Pak Haji Gustamin ini kepada Mas Fajar? Sebuah pelukan dan penerimaan dari seseorang. Orang masuk diterima dengan baik. Ini juga pemberian. Kadang ketika kita memiliki rasa risau, gundah gulana, kita nggak tahu kenapa, pokoknya pikirannya suntuk gitu, pikirannya semeraut. Kadang hanya butuh teman ngopi misalnya, hanya butuh sebuah pelukan dari sahabat. Hanya butuh dipeluk, atau hanya butuh merasa bahwa dia tidak sendirian dan ditemani. Karena sebenarnya yang perlu diisi apa? Mentalnya dia, jiwanya dia perlu dibersamai. Itu juga pemberian apa? Support. Nah ini jud, karena jud tidak selalu bersifatnya materi. Naik lagi, ada lagi. Yang ketiga ini ada karam. Kan ya dzal judi wal karami, kan ada selawatnya begitu kan. Ya dzal judi, udah jud, karam lagi. Siapa ya? Gusti Allah. Gusti Allah itu karam, makanya ya karim, ya karim, ya karim kan gitu kan. Karim itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mungkin kita pernah merasakan bahwa ya Allah, ini gimana ya, makan susah gitu. Buat besok, makan ini cukup buat besok. Ya Allah, berikanlah rizki yang cukup, pandang itu. Kadang kita minta rizkinya itu nggak aneh-aneh, kita minta cukup. Tapi sama Gusti Allah dibalas apa? Tidak hanya cukup, berlebih. Berlebih apa? Kita minta pokoknya kita hari-hari cukup. Nggak taunya kita dikasih rizki dengan caranya Gusti Allah. Rizki ini cukup buat makan setahun 2 tahun. Ya kalau cuma makan ya, cukup setahun 2 tahun. Berlimpah-limpah. Itu sifatnya Gusti Allah. Makanya karam itu adalah pemberian satu pihak kepada pihak yang lain dengan jumlah yang banyak.
Umumnya orang ngomong misalnya, Pak minta makan, dikasih makan, ini namanya sakha, dikasih makan. Minta makan dikasih sepiring, nih makan, dikasih piring. Ada orang datang nggak pakai diminta, dia kasih, nih makan sepiring, jud. Nah, terus datang, nggak pakai ditanya, oh ini anak-anak santri, sini. Orang mau dikasih makan kan, piring isinya nasi, lauk, ini cukup kan? Enggak, sini. Dikasih, dikularin, ada tahu, ada tempe, ada ayam, ada daging, ada macam-macam. Udah, kamu pengen makan apa? Yang nggak suka daging-daging, ada tahu, ada tempe. Yang pakai sayur, sayurnya ada. Yang sukanya ayam, nggak makan daging, ayamnya ada. Yang emang doyannya hanya daging, nggak makan nasi, tinggal ngambil dagingnya ada. Nah, ini orang karo, ngasih berlebih. Jadi orang dermawan pun ada tingkat-tingkatannya. Ajwad, nah ini kita ngomong lagi dari satu sifat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, semulia-mulianya, sedermawan-dermawannya manusia. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan sebuah perilaku kedermawannya Rasulullah itu yang paling nampak itu ketika bulan Ramadan. Ketika apa? Hina yalqahu Jibril, ketika beliau ini bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Nah, pertemuan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril ini setiap malam di bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran, mudarosah Al-Quran. Rasulullah dengan malaikat Jibril ini setiap malam mudarosah atau deres atau tadarus. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal budaya kita, ada tadarus Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan. Ittiba'an li sunnati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti kebiasaannya Nabi. Nabi Muhammad saja tadarus di malam-malam Ramadan. Kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Yang bacaannya, kalau kita yang bacaannya kurang bagus, talaki lagi, ngaji lagi untuk memperbaiki bacaan. Mendingan membacanya, misalnya membacanya hanya 5 juz selama Ramadan, tapi bacaannya bagus, dia benerin bacanya tartil, Bismillahirrahmanirrahim, daripada Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, bacanya lari, tidak tartil, karena ada hak-haknya huruf, ba, jim, ghain, kha itu bukan itu, enggak sampai ngorok, Pak. Kha itu kha, sin, shin, ada sin kecil, ada shin gede. Ini ada hak-haknya mereka. Setiap huruf itu ada hak-hak yang harus dipenuhi. Apa? Diucapkan dengan baik. Ramadan itu waktu dimana juga disebut dengan Syahrul Quran, karena di bulan Ramadan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan hadis ini bahwa disebutkan Rasulullah SAW setiap malam Ramadan, setiap malamnya di bulan Ramadan itu beliau bertemu dengan malaikat Jibril untuk belajar tadarus semaan bacaan Al-Quran. Fala Rasulullah SAW, maka sungguh saat itu Rasulullah SAW ajwadu bil khairi. Ajwad bahasanya kan jud, kalau dermawan itu jud, kalau ajwad berarti paling, kan ada ahsan paling baik, ajwad paling dermawan. Paling dermawan itu paling menyegerakan, berarti ajwadu bil khairi, orang yang paling menyegerakan hal-hal kebaikan. Dan penyegaraan ini itu melebihi minar rihil mursalah, melebihi dengan hembusan angin. Angin kalau berhembus itu kan ya lembut ya cepat.
Namanya angin itu kan cepat kan? Angin itu kan cepat. Ada apa itu namanya? Awannya Sun Gokong apa? Awan Kinton. Awan Kinton kan jalannya di atas angin, dia terbang. Angin, ada kecepatan angin juga. Rihil mursalah, angin yang berhembus ini ya cepat, ya lembut. Nah, Rasulullah, kebaikannya Rasulullah itu lebih cepat dari kecepatan angin, lebih lembut dari lembutnya angin yang apa itu namanya bikin orang ini terlena gitu. Kita kalau lagi duduk nih, entah di kebun atau di taman, kita kena angin itu kan bahkan merem pun nikmat. Kena angin yang lembut itu, angin sepoi-sepoi. Kalau kita sekarang rumah-rumah kan juga sudah ada angin sepoi-sepoi, bukan angin sepoi-sepoi, AC kan, air conditioner. Cuman kalau ada rumahnya yang tidak ada air conditioner, ada AC-nya juga, angin sepoi-sepoi, lembut. Nah, orang kena angin sepoi-sepoi itu bahkan sampai tertidur, kan ada contohnya nih. Sampai tertidur, adem gitu, nikmat. Gitu. Nah, kedermawanan Rasulullah itu lebih lembut dari lembutnya angin sepoi-sepoi, lebih cepat dari jalannya angin. Karena apa? Beliau selalu menyegerakan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ngomong baik, kadang kan begini Pak, Bu, yang ada ibu-ibu. Kadang kan begini, kita merespon dengan perbuatan baik ketika melihat orang lain itu berbuat baik. Misalnya begini, oh insya Allah Bapak-Bapak, insya Allah sebulan lagi kita mau bikin acara festival kemerdekaan. Terus ya kita butuh dana sekian puluh juta. Nah, kita mohon para dermawan, nah kan gitu biasanya kan, para dermawan untuk menyisihkan sedikit hartanya membantu dalam kegiatan ini. Oke. Dia nunggu panitia datang ke rumah dia. Terus besok-besok lagi, padahal itu di rapat ada, ayo siapa yang mau ngasih gitu. Nanti sekalian kita buatin proposalnya. Kalau orang yang segera menyegerakan, ya sudah oke, butuhnya berapa tadi? 20 juta, nih saya kasih 1 juta seketika. Ya, karena dia menyegerakan kebaikan. Gitu. Proposal menyusul nggak apa-apa, proposal menyusul kalau mau dikirim aja, gitu. Kirim ke rumah. Enggak juga nggak apa-apa, nih saya mulai deh 1 juta, misalnya begitu. Ini kebaikan. Begitu terus ada lagi misalnya ada tetangganya ini lagi kematian. Ini kalau masyarakat kita ini kan gotong royongnya kuat, sifat gotong royongnya kuat. Ketika ada kematian, nggak pakai diworo-woro. Di rumah sana, di rumah Pak Fulan ini istrinya baru meninggal. Emang ada nyuruh, ayo kita rewang? Nggak ada. Dengan kita dapat info bahwa istrinya Bapak Fulan meninggal dunia, kita ambil baju langsung berjalan menuju ke rumahnya Pak Fulan. Untuk apa? Pertama, bantu siapin tempat, bantu ngurus pemulasaraan jenazah, membantu menguatkan mentalnya para ahli waris, dan lain sebagainya. Nah, kadang ada, wah udah rame ya, nggak enak saya, akhirnya datang juga. Ada yang nggak pakai nunggu rame, baru tahu, bahkan malah belum diumumkan di masjid, dia sudah datang di situ, udah bantu ngeluarin kursinya, ngamparin karpetnya. Untuk apa? Takutnya nanti ada orang yang datang takziah, tempatnya sudah ada. Ini menyegerakan kebaikan. Rasulullah itu yang paling cepat untuk menyegerakan kebaikan. Nah, sehingga dengan kita membaca literatur tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW seperti ini bisa mendorong kita bahwa jika memang kita umatnya Nabi Muhammad, ya siapa lagi yang kita tiru kalau bukan beliau. Jadi kita tidak hanya mengatakan bahwa saya cinta kepada Nabi Muhammad, buktikan dong. Tidak hanya membasahi bibir kita dengan sholawat, tetapi mempraktekkan apa yang menjadi kebiasaannya Nabi Muhammad SAW. Apa yang paling mudah untuk kita mulai mengikuti caranya Rasulullah? Itulah yang kita kerjakan. Paling simpel apa?
tersenyum dengan ikhlas dan tulus kepada orang, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, ibtisamu kali akhika sedekah. Senyummu yang tulus kepada saudaramu adalah sebuah sedekah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak pakai ngeluarin duit, Pak, nggak pakai ngeluarin apa-apa. Timbang narik bibir nih ke samping kanan kiri, seret. Tapi tulus, dengan hati yang tulus. Karena dengan senyuman yang tulus, senyuman yang indah akan menghantarkan kedamaian dan cinta ke dalam hati lawan bicara kita. Mulai dari situ. Nanti bisa dengan yang lain. Bagaimana respon kita terhadap situasi sosial. Seperti tadi contohnya, ada orang kematian, kita segera membantu untuk penyiapan tempatnya, membantu pemulasaraannya dan lain sebagainya. Dan yang lain. Jadi dengan sifat kedermawanan Rasulullah, jika kita belum bisa menjadi karam, paling tidak kita menjadi orang yang sakha. Orang butuh kita bisa kasih. Syukur-syukur kita menjadi orang yang jud, kita bisa peka terhadap kebutuhan orang, terhadap hajat orang, kita kudu peka. Ya, kalau misalnya nggak peka, paling tidak orang minta tolong sesuatu, itu kita bisa kasih. Apapun bentuknya. Namanya pertolongan, kita pemberian itu tidak harus berupa material, tetapi juga imaterial, seperti dukungan secara psikologi. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa mencontoh dan membuktikan bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad di mulut, tetapi kita bisa menunjukkan dengan perilaku yang kita contoh dari akhlak-akhlak mulia Nabi besar Muhammad SAW. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.